konsep desain kita akan memilih yang mana. Kalau kita explore lagi tentang konsep kegagalan pada batang tarik, posisi kegagalan yield atau posisi kegagalan leleh berada di area ini, dimana mulai terjadi luluh atau plastisitas sempurna pada titik B tersebut. Nah, kegagalan pada fracture itu terjadi di sini, di ultimate. Pada geser blok atau pada sambungan juga merupakan kegagalan yang sangat-sangat harus dihindari pada konsep batang tarik. Karena sambungan ini merupakan area yang sangat riskan sekali ketika terjadi adanya sebuah tension. Oleh karena itu pada konsep desain, sedapat mungkin dalam mendesain suatu komponen struktur tarik, keruntuhan yang terjadi adalah keruntuhan bersifat leleh. Kita mengharap keruntuhan atau kegagalan jika atau mendesain, kegagalan yang diutamakan adalah kegagalan terhadap leleh. Leleh berarti ke adanya deformasi. Sehingga ada waktu untuk keluar, waktu untuk menyelamatkan diri. Bukan pada fracture, di mana fracture itu berarti adanya resiko dia gagal terlebih dulu tanpa deformasi, maupun geser blok. Terjadi kegagalan pada sambungan tanpa adanya deformasi. Walaupun ada deformasi pun nilainya kecil sekali. Oke, biar nggak rancu, saya ingatkan lagi, tegangan ultimate, tegangan putus, tensile strength, kalau biasanya kita baca pada tabel baja, itu tegangan yang sama. Tegangan luluh, tegangan leleh, tegangan yield atau yielding point pun membicarakan juga pada hal yang sama. Agar mampu mendesain sebuah perencanaan batang tarik dengan baik, kita perlu mempelajari tentang konsep tegangan pada batang tarik saat menerima gaya. Besarnya tegangan pada sebuah benda adalah perbandingan antara gaya tarik yang bekerja terhadap luas penampang benda tersebut. Atau sigma sama dengan F per A atau P per A. Atau bisa kita putar menjadi F gaya sama dengan tegangan kita kalikan dengan luas permukaan. Tegangan pada rumus ini merupakan hasil bacaan dari mesin yang kita lihat di video sebelumnya. Atau tegangan ini merupakan kemampuan baja tersebut untuk menerima sebuah gaya. Baik itu F ultimate maupun F yieldnya, tegangan ultimate-nya maupun tegangan yieldnya disimbolkan dengan sigma tegangan dalam satuan Newton per milimeter persegi atau megapascal. Untuk F, yaitu gaya, merupakan kekuatan nominal. F, nanti kita mungkin di buku lain kita akan kenal dengan Rn, di SNI kita akan kenal dengan Pn, semuanya sama, intinya adalah nominal. Jika gaya tersebut kita berikan sebuah faktor reduksi, maka dia akan menjadi kekuatan desain atau rencana. Masih ingat pada konsep LRFD di mana kekuatan nominal akan mendapatkan faktor reduksi berupa understrange dari kekuatan sebenarnya. Kita kurangi dengan nilai 0,75, 0,8, 0,9, depends, tergantung jenis kegagalannya. Kita akan explore setelah ini. Satuannya berupa Newton, karena gaya. Untuk A, berupa luas penampang atau section area dalam milimeter persegi. Jika batang lingkaran tadi bisa kita hitung luasannya, bagaimana dengan profil? Di bab tentang profil baja, kita udah belajar bagaimana membaca sebuah tabel baja. Kita bisa mengingat dengan profil XXX, YYY, kita bisa lihat pada kolom section area berapa luasannya. Kita bisa lihat di situ. Sehingga kita sudah memiliki semua variabel dalam bisa menentukan sebuah tegangan atau gaya yang dibutuhkan sebuah member ketika mengalami gaya tarik. Pada SNI 1729 tahun 2015 di halaman 12 kita akan merujuk pada nomor 3 yaitu desain kekuatan berdasarkan desain faktor beban dan ketahanan atau DFBK. Ini bahasa Indonesia dari LRFD.
Untuk sekian kalinya kita akan mengulang lagi supaya Anda tetap ingat, yaitu desain harus dilakukan sesuai dengan persamaan B31, yaitu RU atau PU harus lebih kecil sama dengan faktor ketahanan dikalikan dengan RN atau PN, yaitu kekuatan perlu yang menggunakan kombinasi beban DFBK. Ini yang nanti kita akan menghitung seluruh beban hidup, beban mati yang ada. Kita hitung total berapa dengan tetap mengikut sertakan koefisien pengkalinya. Kita akan punya nilainya berapa. Nilai ini harus lebih kecil terhadap perencanaan, yaitu faktor ketahanan dikalikan dengan RN atau PN. RN PN ada di atas. Di sini, di gayanya. Gaya sama dengan RN sama dengan PN. Sehingga gaya sama dengan tegangan dikalikan dengan A. Kalau tegangan ini kita sudah tahu, tahunya dari mana? Sudah tahu dari hasil tesnya, atau kita bisa sudah tahu dari tabel PPIUG yang ada di sesi sebelumnya. Dan kita hanya pun sudah tahu, Anda mau memilih profil berapa saja, misal profil X, profil Y, profil Z, maka kita sudah bisa menghitung. Jika RU, dan ini adalah RN, kita pilih profil X, setelah kita hitung ternyata nilainya lebih kecil dari RU, maka profil X tidak bisa. Ini konsep simpel perencanaan. Kita pilih profil yang lebih besar lagi. Kita pilih yang Y. Kita hitung, oke, masuk. Kita hitung yang Z. Oke, masuk, tapi ternyata nilainya sangat besar sekali. Tidak mendekati RU. Maka yang kita pilih adalah profil Y karena dia hampir mendekati dan lebih besar dari RU-nya.